Hai, tahukah kamu bahwa dasar negara kita Pancasila tidak lahir begitu saja? 5 sila yang kita ketahui selama ini menyimpan begitu panjang kisah perjuangan, perdebatan, cita-cita yang besar untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Sebelum kita bahas semuanya, kita kenalan yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Safa Aurelia Zahra dengan NIM 0553693324 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPJJ UT Jember. Mari kita bahas selengkapnya. Latar belakang lahirnya Pancasila. Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tugas utamanya merumuskan dasar negara dan rencana pemerintahan Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan membahas dasar negara. Sidang BPUPKI dan gagasan awal Pancasila. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang penting. Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Dalam sidang inilah muncul 3 tokoh penting yang mengusulkan gagasan negara, yaitu 1. Muhammad Yamin. Pada 29 Mei 1945, beliau mengusulkan 5 asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan. Yang kedua, Supomo pada 31 Mei 1945, beliau mengusulkan konsep negara integralistik. Ketiga, Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945, mengusulkan istilah Pancasila yang berisikan 5 asas. Pertama, kebangsaan Indonesia. 2, peri kemanusiaan. 3, demokrasi atau mufakat. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah sidang BPUPKI yang pertama telah selesai, dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945, dengan isi dan tujuannya yaitu dibentuk untuk menyatukan perbedaan pandangan tentang dasar negara. Dengan beranggotakan 9 orang yaitu Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, Wahid Hashim, Kahar Muzakir, Abi Kusno, Ahmad Subarjo, dan A. Ahmad Ramis. Dengan menghasilkan Piagam Jakarta dengan sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Keputusan penting PPKI pada 18 Agustus 1945, menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menetapkan presiden dan wakil presiden pertama yaitu Soekarno dan Hatta. Saya memilih peristiwa sidang PPKI 18 Agustus 1945 sebagai fokus penting, karena disinilah bangsa Indonesia benar-benar menunjukkan kebijaksanaan politik yang luar biasa. Perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi justru menjadi kekuatan yang membangun negara yang berdaulat, adil, dan beradab. Nilai-nilai Pancasila sudah tercermin sejak awal lahirnya bangsa ini. Para pendiri bangsa menunjukkan keimanan, toleransi, semangat persatuan, serta keadilan sosial yang menjadi dasar moral dalam kehidupan berbangsa. Dari proses lahirnya Pancasila, saya belajar bahwa kemerdekaan dan persatuan bukanlah hasil yang instan. Perbedaan pandangan justru memperkaya bangsa ini jika dihadapi dengan sikap bijak. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga semangat Pancasila dengan menghargai perbedaan, menolak toleransi, serta menanamkan gotong royong dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan itulah cita-cita para pendiri bangsa dapat terus hidup. Kesimpulannya, Pancasila lahir dari semangat perjuangan dan persatuan, menjadi dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa. Tugas generasi muda adalah menjaga dan mengamalkan nilai-nilainya. Nah, cukup sekian pembahasan proses lahirnya Pancasila dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.